lagi di katalog gue. Sekarang kita masih membahas mengenai Hari Ayah. Kita sekarang masuk ke sejarah Hari Ayah. Sejarah Hari Ayah. Kenapa tanggal 12 November itu jadi Hari Ayah di Indonesia? Ada yang tahu nggak yang di sini nih? Ada yang tahu nggak? Yang di sini dulu nih. Ayo. Waduh. Kok pada diam-diam aja sih? Karena ayah hari ini lebih dulu daripada hari ini. Apa Bisa sih? juga, bisa. Tapi sebenarnya tuh ya di internet tuh nggak ada loh. Kenapa tanggal 12 November itu jadi Hari Ayah? Kelihatannya tuh cuman ada sekumpulan orang, kita bikin Hari Ayah yuk, kan belum ada nih Hari Ayah nih di Sebarin di Indonesia nih sosmed, ya. terus videonya panjang. Kita Hari Ayah Hashtag aja, Hari Hari Ayah. Tanggal Udah berapa ada ya? Hari Tanggal Ibu. berapa? 12 November aja deh, kayaknya 12 lucu November, tuh. iya. Kenapa dia nggak milih 25 atau 27 gitu ya? Mungkin karena 25 atau 27 tuh ada ulang tahunnya siapa gitu. Jadi kan hari Salah gajian. satu ayah yang gembar-gemborin itu, jadi nggak usah deh, jangan itu sama antara mau ulang tahun. Oh iya, gua ntar gitu. dirayain. lo ulang tahunnya tanggal berapa? Oh, tanggal 12 November yang belum ada nih. Yaudah tanggal 12 November aja deh. Gitu. Bisa. Tapi menurutku sih penting juga sih ada Hari Ayah. Hari Ayah penting. Maksudnya selama ini kan yang digembar-gemborkan adalah jasa ibu. Wah, ibu apa tidak mengurangi rasa hormat, aku kan juga ibu gitu. Iya. Maksudnya tapi sama lah posisinya, sama-sama berat, sama-sama susah, sama lah pokoknya semuanya gitu. Iya. Tapi lu emang jarang kan ngomong ke bokap, "Pak, aku sayang banget sama papa." Jarang, tapi kalau ngomong ke ibu, gue pernah ngomong itu ke nyokap gue. Paling ke pacar, Pak. Kalau ke bokap pasti kayak dalam hati doang gitu, maksudnya, aduh kok gue jadi ini, tato gue lah. Kalau ke bokap tuh lebih yang kayak dalam hati gitu, maksudnya aduh ini lo telet nih. Kayak diucapin selalu dalam hati sebenarnya, kayak misalnya ngeliat bokap berangkat kerja tuh kayak gue selalu ngedoain supaya dia selamat gitu, supaya dia selamat sampai rumah lagi, bisa ketawa-tawa bareng lagi. Tapi itu nggak pernah diungkapin langsung gitu. Beda kalau sama Betul. Karena maskulin banget gitu ya, kelihatannya tuh kayak bapak gua, tuh kayak gue kan maskulin nih hari ini. kamu Pak Kulin kali ya. Bisa nggak ini terus-terusan sih mas? Tiap hari gitu. Iya sih barang. Nggak, tapi memang kalau sosok cowok tuh mungkin memang dari dulu udah dibentuk jadi sosok yang perasaannya tuh ditembokin gitu. Jadi kayak lo jangan mainan handphone dong. Enggak. Sosial media ada yang follow gue lagi, banyak banget yang follow Iya, gue. Gitu ya. Gila. Nah, maksudnya kayak cowok dari dulu tuh, jangan nangis, anak laki masa nangis. Gitu. Sementara kalau anak perempuan ya nangis. Terstereotype ya, terstereotype Iya. dengan sifat-sifat yang sangat maskulin gitu. Jadi sewaktu harus mengungkapkan perasaan sayang ke bapak itu tuh agak-agak susah gitu ya. Susah gitu. Sulit, lebih sulit. Tapi kalau buat kalian sendiri sosok bapak itu seperti apa sih? Aduh. Gue pinjemnya kacamata hitam ntar pas jawab ya. Bukalah kacamata. Aku lah ya. Iya. Kalau buat aku sosok bapak dan peristiwa menjadi bapak itu menjadi sangat spesial gitu, karena bapakku tuh nggak ada sekitar 9 tahun yang lalu, dan itu kemudian mengubah keseluruhan, itu kayak titik balik hidupku di mana saya harus berubah total gitu. Yang tadinya bener-bener seorang ya udah anak saja, kemudian saya harus take over beberapa kewajiban yang ada diemban oleh bapak saya. Kemudian sewaktu Tara lahir ya menandai awal karir saya sebagai seorang bapak itu sebuah itu momen yang sangat penting buat hidup saya, dan sampai sekarang aku masih merayakan status seorang bapakku sih gitu. Gitu. Iya. Terus pada diem semua. Gimana ya ngomong apa ya, lu dong ngomong. Enggak sih gue enggak. Ya gitu. Ya ngomong lah. Kenapa nggak mau ngomong banget? Bukan nggak mau pakai ngomong, kumis? maksudnya gue nggak terlalu sedih sih, mungkin nggak kelihatan sih. Kan gue pakai gini. Gimana arti bapak buat Ya kamu? gimana? Sosok bapak buat. Bapak buat gue itu jagoan di atasnya jagoan sih. Gue rasa tingkatannya malah di bawahnya. Superman. Di bawahnya, Superman enggak sih mas. Jadi ada Tuhan, ada nabi-nabinya, nah itu habis itu bokap gue kali. Jadi nggak ada lagi orang yang bisa gue
ikutin kata-katanya selain bokap gue sama nyokap gue sih. Bokap gue orang yang lumayan kuat banget sih kalau gue, karena banyak banget sejarah yang bikin bisa keluarga gue bisa sampai bertahan sampai sekarang itu. Ada satu sejarah yang emang gue nggak bisa ceritain, tapi ini gila sih buat gue bisa sampai segini. Tapi gue tetap susah menganggap lo Iya serius kan, dengan susah agak serius kumis gitu lo loh, tuh gimana susah ya? tuh lo. Ini serius mas? Iya, iya benar. Kalau Ya gue udah, kalau- ada pepatah atau ada kayak quotes, random quotes yang bilang bahwa Lu mulai so sastra. enggak, random quotes yang bilang bahwa seorang ayah adalah cinta pertama anaknya, anak perempuannya. Anak perempuannya betul. Dan betul. kalau itu sih gue rasain ya sih, jadi mau nangis. Gue kan melo. Tapi anaknya sosok sebenarnya. bapakmu tuh seperti apa sih Mbak? Bokap lu suka pakai belangkon ya? Bukan, enggak. Tadi tuh lo. Itu lagi kondangan, Oh, iya. lagi jadi Iya. itu kan. Bokap tuh orang yang apa ya? Berbelangkon. Berbelangkon. bukan Iya, itu. terus. Jujur dia tuh pokoknya dia ngajarin 3 hal penting sih dalam hidupku, yaitu yang tadi aku upload di Instagram, mungkin ada yang follow, Ya, tetap nggak usah iklan. sebut. Dia tuh orang yang ngajarin aku kejujuran, ngajarin aku kerja keras, sama yang terakhir berbuat baik sama orang lain. Kirain gue Ian Kasel yang mengajari kejujuran. Iya. Jujur, Enggak, bukan. jujur lah padahal. Bukan itu ya. kan juga ngajarin Nanti kejujuran. kejujuran. Oh itu juga bisa gitu. Iya. Berarti Enggak, sebenarnya tapi- bukan cuma ayah aja sih. Bodoh yang amat. Enggak, tapi maksudnya atau ada juga pepatah yang bilang ibu adalah sekolah pertama anaknya, tapi bapak adalah kepala sekolahnya gitu. Jadi walaupun nyokap gue banyak ngajarin berbagai macam hal yang penuh kasih sayang dan yang lembut-lembut, tapi pasti ayah kita tuh ngajarin kita hal yang bikin kita kuat. Gitu Betul, sih. betul, Gitu. betul, Jadi maksudnya ya gitu deh. Aku bingung mau ngomongin seperti apa. Ya tapi pasti Gue gak kelihatan sedih nih. Enggak, karena aku pasti ini ya pasti ya otomatis sih untuk semua anak pasti ayah itu menjadi sosok yang ya itu tadi yang paling jagoan, yang sangat maskulin gitu, yang sangat maskulin, yang ya pokoknya yang membentengi semuanya, menjaga semuanya dan apa ya, memastikan semuanya baik-baik saja untuk seluruh keluarga sih biasanya seperti itu. Oh iya, itu tadi yang tadi aku bilang ayah adalah cinta pertama anak perempuannya, itu soalnya apa terbukti sih, kayak misalnya ternyata orang yang aku pilih gitu ya Cie. sedikit banyak itu mirip gitu sama sosok bokap. Ada beberapa karakter yang mereka berdua tuh mirip, kayak misalnya nggak doyan makan ayam. Itu namanya kok kalau menurut Sigmund Freud itu kan namanya Oedipus kompleks, Mbak. Oh, Memang gitu? memang ada kecenderungan seorang perempuan itu mencari pasangan yang mirip sama bapaknya. Bapaknya, ya, Dan ya. sebenarnya laki-laki juga akan memilih perempuan pasangan hidup yang mirip Gua dengan rasa juga ibunya. Mas Putra mirip. Mungkin istrinya mikir, wah Mas mirip Putra nih. itu siapa, Pak? Mas Pupu ini loh, campers Pupu. kita yang pasti itu. dia istrinya Kameramen. mikir kan, lu kok mirip banget sama bokap gue gitu. Ini aja deh gue nikah sama ini aja gitu. Oh gitu ya. Tuh ya. Tapi memang sih Mirip maksudnya ada nggak tahu. Dan sosok penyayang tuh ada di Mas Pupu. Gue ngeliat banget itu. Tapi kalau lu pernah nggak sih ngalamin bentrokan? Kalau kita ngelihat anak-anak kayak di film atau anak-anak zaman sekarang banyak yang bentrok lah sama bapaknya gitu loh, sebel sama bapaknya, berantem apa yang kayak gitu. Kalau Gue sih enggak sih, alhamdulillah. kalau Gua gue berantem, Itu, Gue sempat berantem juga sih. nah itu tuh karena apa sih? Apa karena kalian cowok sama cowok Guanya gitu sih. kali? Elunya Enggak, ya. Karena lu nggak pakai kumis. justru didikan bokap gue yang segitu kerasnya gitu, maksudnya segitu karena gue, tapi maksudnya guanya yang bandel gitu ya. Tapi caranya waktu dia marah ke gue itu emang di luar ekspektasi gue sampai segitunya gitu. Sebenarnya parah banget sih waktu itu gitu. Tapi justru setelah itu gue baru mikir, gue bilang gila, orang tua gue sayang banget. Mungkin Segitu sayang. mungkin ya karena gitu sih, maksudnya mungkin saya cowok, Mas Reza cowok, jadi iya sih, maksudnya tetap kita sama-sama maskulin gitu, sama-sama maskulin dengan bapak gitu. Sedang bapak akan menganggap anak-anak laki-lakinya sebagai kamu adalah anak laki-laki dan kamu harus punya sifat-sifat yang kuat, yang
kamu toh nanti juga akan menjadi bapak dan kamu akan menjadi benteng keluargamu seperti yang saya lakukan sekarang. Jadi mungkin bagaimana seorang bapak itu men-treat anak laki-lakinya mungkin agak-agak beda sewaktu dia nge-treat sama anak perempuannya gitu. Iya. Ya kalau anak perempuannya kan disayang-sayang, ya ampun. Iya, Gitu. Kalau iya, kalau laki-laki, wah kamu gaman gitu. Iya, Mungkin kayak mungkin, gitu. iya, Jadi sama-sama keras, mungkin sama-sama maskulin ya tabrakan lah, Iya. pasti ada tabrakan itu. Cuman ya kemudian sih memang harus ada kelegaan hati, keluasan hati untuk entah dari bapaknya mengakui bahwa anaknya benar atau dari anaknya mengakui bapaknya benar, itu kemudian memang harus biasanya ada gue yang setelah ngalah sih. ngelawan. Setelah gue ngelawan, Mm-mm. setelah dikasih tahu tapi gue berontak, terus gue ngelawan gitu. Baru sadar. Habis itu gue baru nyesel. Hmm. Gila, kenapa gue harus ngelakuin itu tadi? Iya. Itu nyeselnya parah banget gitu. Benar-benar. Bisa langsung sendirian nyari pohon jambu terus duduk di atasnya gitu. Gue pikir lo mandi di bawah pancuran gitu sambil nangis-nangis. Iya. gitu. Terus ada yang Drama joget-joget nggak? Ada yang joget-joget nggak? Drama banget. Iya ya. Nah, kalau Bollywood. ngomongin samain nama yang kuis deh, menyamakan itu katanya 2 menit, yang di sini begini-begini. Jadi yang mana dah? Udah. Udah ya, 2 menit aja ya. Ya 2 menit nama aja ya. deh, mendiskusikan pemenang Menyamakan. kuis. Ini kan nggak ada jamnya, Oh, iya. cek aja kan. Menyamakan bokap lo dengan satu sosok tertentu itu kalau gue sih bokap gua, Kata lo apa kata gue? kata gua Kata gua. bokap gua kayak Jokowi. Kok kayak Jokowi ya? Karena belangkon tadi? Enggak, Jokowi yang mirip sama bokap gua sih. Oh gitu. Kan tuh kan bokap gua. Enggak, Bokap maksudnya sosoknya sama gitu, sama-sama dari Solo. Fisiknya juga sama, Oh, kurus, gitu. tinggi. Terus maksudnya kalau ngelihat Pak Jokowi lagi kerja gitu keliling apa yang nggak capek-capeknya, itu exactly mirip banget sama bokap Oh, gua. oke. Ntar jawaban yang 2 lagi setelah yang deket ini. Kangen lo gua lo sama